Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan diberikan ketenangan dalam setiap langkah. Sebelum cerita dimulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, kami mohon maaf. Cerita ini bukan tentang kuburan semata. Bukan juga tentang tanah yang basah, bau anyir, atau malam yang panjang. Ini tentang sesuatu yang lebih buruk dari itu. Tentang sebuah pemakaman tua di pinggir desa yang sudah berdiri lebih lama dari jalan aspal menuju kota. Tentang tanah yang hafal kematian. Dan tentang seorang penggali kubur yang sejak muda sudah belajar satu hal sederhana. Tidak semua tanah yang mudah digali berarti kosong. Namanya Raka. Bukan nama yang terkenal. Bukan pula orang yang biasa diperhatikan. Di kampungnya, orang-orang lebih hafal suara cangkulnya daripada wajahnya. Kalau ada yang meninggal, maka Raka yang dipanggil. Kalau ada jenazah datang malam-malam, maka Raka yang disuruh turun ke tanah lebih dulu. Ia sudah lama bekerja di TPU desa itu. Sudah terlalu lama, sampai tangannya hafal bentuk sekop. Sudah cukup lama sampai ia bisa membedakan tanah hanya dari bunyinya saat dipukul ujung cangkul. Kalau tanah keras, suaranya pendek dan padat. Kalau tanah basah, bunyinya berat dan sedikit lengket. Kalau tanah yang lama tak diganggu, sekop akan masuk pelan, seperti menyelam ke dalam sesuatu yang menyimpan banyak rahasia. Raka belajar semua itu bukan dari buku. Bukan dari pelatihan. Tapi dari orang tua-tua yang dulu menggali kubur jauh sebelum dirinya lahir. Waktu pertama kali bekerja, ia masih ingat ucapan almarhum Mandor Saman, penggali kubur tertua di TPU itu. Laki-laki itu kurus, punggungnya bongkok, kulitnya seperti tanah retak di musim kemarau. Suatu sore, sambil menunggu jenazah berikutnya datang, Mandor Saman pernah berkata pelan, "Rak, di TPU ini, tanah nggak cuma nutup mati. Kadang dia juga nyimpen yang belum selesai." Raka waktu itu hanya tertawa kecil. Ia masih muda, masih merasa semua peringatan orang tua hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi Mandor Saman tidak tertawa. Ia menunjuk ke satu petak tanah di bagian belakang TPU, dekat deretan pohon pule yang rindang dan sunyi. "Kalau kamu gali dan tanahnya terasa terlalu ringan," katanya, "berhenti. Jangan diterusin." "Kenapa, men?" "Karena biasanya sudah pernah diisi sebelumnya." Waktu itu Raka tidak paham apa maksudnya. Baru belakangan ia mengerti bahwa di TPU ada kubur yang tidak pernah benar-benar selesai menjadi kubur. Ada lubang yang ditutup tanah, tetapi tanahnya tidak pernah benar-benar menerima apa yang pernah dikubur di sana. Dan tanah seperti itu, menurut orang tua dulu, harus dihindari. Karena kalau tubuh manusia pernah masuk ke sana, lalu keluar tanpa semestinya, tanahnya akan berubah. Lebih ringan. Lebih kosong. Seolah ada sesuatu yang diambil dari dalam, lalu sisanya dibiarkan menunggu. Raka tidak percaya semua itu. Setidaknya tidak sepenuhnya. Sampai malam itu datang. Hari itu langit mendung sejak subuh. Awan menggantung rendah, seperti kain kusam yang sengaja diturunkan untuk menutup desa dari matahari. Menjelang sore, hujan turun gerimis. Bukan hujan besar, tapi cukup membuat tanah TPU lembab dan berbau tajam. Seseorang meninggal di ujung desa, seorang lelaki tua bernama Pak Hadi, mantan guru ngaji. Karena hujan tidak reda,
penguburan harus dilakukan sebelum malam benar-benar turun. Raka dipanggil. Ia datang dengan pakaian kerja yang sudah biasa kotor oleh tanah. Di tangan ada cangkul, sekop, dan sebungkus rokok yang belum tentu sempat dihisap. Saat sampai di TPU, ia melihat orang-orang keluarga almarhum sudah berdiri di dekat area pemakaman baru. Seorang perangkat desa memberi isyarat ke arah petak tanah yang harus digali. Raka mengangguk tanpa banyak bicara. Ia sudah biasa dengan tugas macam itu. Namun saat ia berjalan ke lokasi yang ditunjuk, ia tiba-tiba berhenti. Tanah di sana terasa aneh. Bukan karena warnanya, bukan karena basahnya, tapi karena saat Raka menancapkan ujung cangkul untuk uji awal, alat itu masuk terlalu mudah. Terlalu ringan. Seperti tanah di atas itu cuma lapisan tipis yang sengaja ditaburkan. Seperti sudah ada yang menggali sebelumnya, lalu menutupnya asal-asalan. Ia menekan lagi, lebih dalam. Masih lunak. Raka mengernyit. Ia melihat sekeliling. Tak ada tanda bekas gali baru. Tak ada bekas ban, tak ada jejak alat berat, tak ada papan penanda. Hanya tanah yang tampak biasa. Tapi tangannya tidak bisa bohong. Pegangan cangkul itu terasa berbeda. Ada sensasi kosong di bawah sana. Ia ingat kata Mandor Saman. Kalau tanahnya terlalu mudah digali, berhenti. Raka menelan ludah. Ia menoleh ke perangkat desa yang menunggu. Orang-orang mulai gelisah karena maghrib makin dekat. Kok diam, Ka? Tanya salah satu warga. Bisa digali, kan? Raka memaksa tersenyum. Bisa. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ia tidak tahu mengapa, namun tangannya ingin berhenti. Sebagai penggali kubur, nalurinya lebih tajam daripada akal sehat. Dan nalurinya mengatakan bahwa tanah itu bukan tanah biasa. Namun jenazah sudah menunggu. Keluarga almarhum menunggu. Dan di desa, orang tidak suka banyak tanya soal kuburan. Jadi Raka mulai menggali. Awalnya mudah. Terlalu mudah. Sekop masuk seperti memotong bubur. Tanah yang diangkat terasa ringan, gembur, hampir tak berbobot. Raka malah semakin tidak nyaman karenanya. Ia biasanya senang kalau tanah lembek, karena pekerjaannya jadi cepat. Tapi kali ini, kelembekan itu terasa salah. Ada bau samar yang naik dari lubang. Bukan bau busuk. Bukan pula bau lumpur biasa. Lebih seperti bau kain lama yang disimpan terlalu lama dalam ruang lembab. Bau yang nyaris tak terasa, tapi menusuk kalau dihirup terlalu lama. Raka mengusap keringat di dahi, padahal udara sore itu dingin. Ia menggali terus. Lubang mulai dalam. Di atasnya, langit makin gelap. Suara burung pun mendadak hilang dari pohon-pohon sekitar TPU, seolah alam ikut menahan napas. Tanah yang diambil semakin aneh. Ada bagian yang seperti longgar, lalu tiba-tiba padat, lalu longgar lagi. Seperti ia sedang menembus beberapa lapisan yang beda dari tanah biasa. Lalu sekopnya menyentuh sesuatu. Bukan batu. Bukan akar. Sesuatu yang lunak. Raka langsung berhenti dan menunduk. "Pak," panggil salah satu warga dari atas. "Sudah sampai dalam?" Raka tidak menjawab. Ia menggerakkan sekop pelan, mencoba menyingkirkan tanah di sekitar benda itu. Lembek. Sangat lembek. Seperti menyentuh kain yang direndam air. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri.
Ia mematung sebentar, lalu berjongkok lebih dekat. Dengan tangan gemetar, ia menyibak tanah yang menempel di ujung sekop. Tidak ada batu. Tidak ada akar. Yang terlihat hanyalah sesuatu seperti serat putih kusam. Kain? Kafan? Raka menahan napas. Ia menatap lebih lama, mencoba memastikan bahwa matanya tidak salah. Di dalam tanah itu, ada lapisan kain yang sudah kotor dan lembab, tertutup tanah dari segala sisi. Jantungnya mulai berdetak keras. Mustahil. Lokasi itu belum pernah dipakai. Raka hafal petak-petak makam di TPU desa itu. Ia tahu mana bagian lama, mana bagian baru. Dan tempat ini, setahunya, belum pernah ada jenazah yang dimakamkan. Kenapa ada kain kafan di dalamnya? Ia menelan ludah. Tangannya bergerak lagi, sedikit demi sedikit, membersihkan tanah di sekitar serat putih itu. Lalu sesuatu membuat napasnya berhenti. Dari balik tanah dan kain itu, muncul sebuah bentuk. Bentuk yang terlalu mirip wajah. Raka mundur setengah langkah. Ia hampir terjatuh di dalam lubang sendiri. Tangannya gemetar begitu hebat sampai sekopnya jatuh ke dasar. Orang-orang di atas mulai bersuara. Kenapa, Rak? Ada apa? Kalau nggak bisa, ganti tempat aja. Tapi Raka tidak menjawab. Karena saat wajah itu makin terbuka oleh tanah yang terlepas, ia melihat sesuatu yang tak mungkin ia lupakan seumur hidup. Sebuah mata. Mata yang tertutup tanah di salah satu sisi, tetapi satu mata lagi masih terbuka. Memandang lurus ke arahnya. Dari dalam tanah. Raka langsung terpental ke belakang. Ia tidak sadar kapan tepatnya ia keluar dari lubang. Yang ia ingat hanya tubuhnya bergerak sendiri, tangannya menahan tepi tanah, napasnya putus-putus, dan suara warga yang tiba-tiba ribut di atas. Kenapa? Loh, ada apa di sana? Pak Raka, kenapa pucat? Raka tidak bisa bicara. Mulutnya kering. Telinganya berdenging. Seorang warga menyorot lubang dengan senter kecil. Cahaya itu memantul ke tanah lembab di dasar lubang, memperlihatkan sedikit kain putih yang tadi sempat terlihat. Orang-orang saling pandang. Apa itu? Kayak kain kafan. Ada yang mulai berbisik-bisik. Ada yang mundur pelan. Namun Raka, yang masih duduk di pinggir lubang, tiba-tiba sadar bahwa ia tidak boleh membiarkan siapapun turun lebih dalam. Tidak boleh. Ia bangkit dengan wajah pucat dan langsung berkata, "Jangan ada yang turun." Kenapa? Jangan. Nada suaranya membuat semua orang diam. Raka sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia lihat. Kalau ia bilang ada mata yang terbuka di dalam tanah, orang akan mengira ia panas atau hilang akal. Tapi yang jelas, ia tidak mau ada orang lain mengorek lubang itu. Perangkat desa yang bertugas saat itu, Pak Lurah, datang mendekat. "Rak, ada apa sebenarnya?" Raka menatapnya lama. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Di bawah ini ada sesuatu." "Mayat." "Bukan." Terus. Raka menelan ludah. "Kayak kuburan lama." Pak Lurah mengerutkan kening. "Kalau kuburan lama, ya dipindah saja. Jangan panik." Raka menggeleng keras. "Bukan itu maksud saya." Ia menoleh ke lubang. Angin tiba-tiba bertiup, meski tadi udara terasa diam. Daun-daun pule bergesekan seperti suara kuku di kayu.
Raka merasa ada sesuatu sedang memperhatikannya dari bawah sana. Ia menutup mulut, menahan rasa mual. Tanahnya ringan, katanya pelan. Terlalu ringan. Pak Lurah masih bingung. Lalu, Raka mengusap wajahnya kasar. Ia teringat pesan Mandor Saman, teringat nada suaranya yang dulu selalu terdengar seperti orang tua yang terlalu banyak menyimpan rahasia. Kalau tanahnya terlalu mudah digali, berhenti. Karena biasanya sudah pernah diisi sebelumnya. Kini ia tahu maksud kalimat itu bukan sekadar soal makam lama. Bukan soal jenazah yang pernah dikuburkan di situ. Lebih dari itu. Tanah ringan berarti ada bagian yang dulu pernah dibuka lalu ditutup lagi sebelum benar-benar tenang. Ada jejak yang belum selesai. Ada sesuatu yang pernah turun ke dalam lubang, lalu tidak seharusnya kembali. Raka menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Petak ini jangan dipakai, katanya tegas. Tapi jenazah sudah ada di sini, balas Pak Lurah. Pindahkan. Kemana? Mana saja. Tapi jangan di sini. Orang-orang mulai saling berbisik. Ada yang bilang Raka pasti capek. Ada yang bilang dia terlalu banyak merokok. Ada pula yang mengira ia cuma mengada-ada supaya tidak capek menggali. Namun Raka tidak peduli. Ia hanya menatap lubang itu dengan rasa takut yang makin lama makin besar. Lalu dari dalam lubang, terdengar suara. Bukan suara keras. Bukan pula suara manusia yang jelas. Hanya bunyi pelan, seperti napas yang ditarik dari dada yang penuh tanah. Semua orang langsung diam. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti orang yang mencoba menghembuskan napas dari balik kain basah. Raka membeku. Ia melihat ke bawah. Dan di dasar lubang itu, kain putih yang tadi sempat terlihat bergerak sedikit. Sedikit sekali. Hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Pak Lurah yang berdiri di sampingnya ikut melihat ke bawah. Wajahnya langsung berubah. Ya Allah, gumamnya. Ada suara perempuan dari jauh yang menangis pelan. Entah siapa. Raka tidak menunggu lagi. Ia langsung meraih sekop, mendorong tanah kembali ke dalam lubang, menutup bagian yang tadi terbuka sedikit demi sedikit. Jangan dibuka lagi, katanya, entah ke siapa. Rak, tunggu. Jangan ada yang sentuh. Ia menimbun lagi dengan tangan gemetar. Tanah yang tadi ringan kini terasa berat sekali saat dikembalikan. Seperti ada yang menolak ditutup. Pak Lurah akhirnya memerintahkan semua orang mundur. Makam Pak Hadi dipindah ke petak lain. Orang-orang menunggu dengan wajah tegang. Tidak ada yang bicara banyak. Tapi setelah penguburan selesai, masalah tidak berhenti. Malamnya, hujan turun lagi. Dan TPU itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka pulang dalam keadaan tidak tenang. Ia tidak bercerita pada istrinya, tidak juga pada tetangga. Ia hanya bilang bahwa hari itu pekerjaan lebih berat dari biasanya. Namun saat hendak tidur, ia menyadari ada bau tanah lembab masih menempel di pakaiannya, padahal ia sudah mandi 2 kali. Ia menutup mata, mencoba melupakan apa yang terjadi. Sampai tengah malam. Saat itulah ia mendengar suara dari arah halaman. Ok, tok, tok. Suara langkah di tanah basah. Raka membuka mata. Rumahnya gelap. Istrinya tidur di sampingnya, nafasnya tenang.
Jam dinding menunjukkan pukul 2.13. Oh, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Raka menahan napas. Lalu terdengar suara serak, sangat pelan, seperti orang yang bicara dari balik mulut penuh tanah. Tempatku sudah dibuka. Raka langsung duduk. Istrinya ikut terbangun. Ada apa? Raka tidak menjawab. Ia bangkit perlahan dan menatap pintu, sementara suara di luar menghilang begitu saja. Tak ada langkah kembali. Tak ada bunyi apapun. Hanya hening. Raka menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Di luar, halaman rumahnya basah oleh sisa gerimis. Kosong. Tapi di depan pintu, ada bekas tapak kaki. Bukan bekas sepatu, melainkan bekas kaki manusia yang menyeret tanah. Dan di sampingnya, ada garis tipis memanjang seperti sesuatu yang pernah diseret dari jauh. Raka langsung mundur. Malam itu ia tidak tidur lagi. Sejak kejadian itu, Raka berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Lebih sering menoleh ke belakang. Lebih gampang terbangun oleh suara kecil. Kalau ada yang mati dan harus dikubur, ia selalu lebih waspada dari biasanya. Ia mulai memeriksa tanah sebelum menggali. Ia menancapkan ujung cangkul ke banyak titik kecil, mencari tanda-tanda tanah ringan. Beberapa kali ia menemukan area yang aneh, tanah yang terlalu empuk, terlalu mudah ditembus, atau justru mengeluarkan bau yang tidak seharusnya ada. Dan setiap kali itu terjadi, ia selalu menolak menggali di sana. Orang-orang mulai menganggapnya aneh. Rak itu sekarang parno, kata seorang warga. Sejak kapan gali kubur pakai rasa-rasa? Namun Raka tidak peduli. Ia sudah cukup yakin bahwa ada sesuatu di TPU itu yang tidak semestinya dibangunkan. Lalu datanglah malam yang membuat semuanya benar-benar berubah. Malam itu ada jenazah seorang perempuan tua, Makminah, yang meninggal mendadak setelah sakit 2 hari. Keluarganya meminta dimakamkan secepat mungkin sebelum tengah malam. Raka berangkat setelah Isya. Langit gelap sekali. Bulan nyaris tak terlihat. Angin di TPU berembus dingin dan berat. Saat sampai di lokasi yang ditunjuk, Raka sudah merasa tidak enak. Tanahnya ringan. Bukan sepenuhnya, tapi ada sensasi aneh saat ujung, seperti ada ruang kosong tipis di bawah lapisan atasnya. Raka menelan ludah. Ganti tempat, katanya langsung. Pak Lurah, yang ikut mengantar jenazah, mengernyit. Kenapa lagi? Tanahnya ringan. Jadi, Raka menatapnya dengan mata lelah. Jangan di sini. Rak, ini malam. Keluarga sudah menunggu. Kita nggak bisa muter-muter lagi. Raka hendak menjawab, tapi angin mendadak bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berterbangan di atas tanah TPU. Lalu sesuatu yang sangat kecil terdengar dari bawah kaki mereka. Tok. Seperti jari mengetuk bagian bawah papan tipis. Semua orang membeku. Tok. Kali ini dari dalam tanah. Raka merasakan tengkuknya dingin. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi, pelan, berulang, seperti ada yang mengetuk dari balik lapisan tanah yang sangat tipis. Ok, tok, tok. Raka mundur 1 langkah. Pak Lurah memandangnya. Itu apa? Raka tidak menjawab. Karena ia tidak tahu. Namun saat ia menurunkan cangkul untuk memeriksa, ujung logamnya menyentuh sesuatu yang berbunyi kosong.
bukan tanah padat, bukan akar. Seperti memukul sisi kayu yang lapuk. Raka menatap lubang kecil yang baru terbentuk. Di sana, tanah meretak sedikit. Dan dari retakan itu, keluar bau. Bau busuk yang sangat lama. Bau kain kafan basah. Bau ruang sempit yang terlalu lama tertutup. Keluarga Makminah mulai gelisah. Kenapa, Pak? Raka tidak bisa menjawab. Ia justru merasa semua rambut di tubuhnya berdiri. Ia ingat lagi kisah-kisah lama dari orang kampung. Ada makam yang dipakai 2 kali, ada tanah yang pernah dibuka lalu ditutup cepat-cepat, ada kubur yang suatu malam kosong, tetapi esoknya beratnya berubah. Ia ingat pula kabar-kabar samar yang pernah ia dengar waktu kecil, tentang seseorang yang dulu hilang dari TPU sebelum dimakamkan, lalu tak pernah ditemukan lagi. Dulu ia anggap itu omong kosong. Sekarang tidak lagi. Karena tanah di bawah kakinya seperti bernapas. Pak Lurah memaksanya melanjutkan. Raka tidak punya pilihan. Ia menggali pelan. Semakin dalam, bau itu makin kuat. Bukan bau jenazah biasa, melainkan bau lembab yang bercampur tanah lama, seperti ruangan bawah tanah yang sudah berbulan-bulan tak dibuka. Lalu sekopnya kembali menyentuh sesuatu yang lunak. Raka merapatkan napas. Ia berjongkok dan membersihkan tanah perlahan. Ada kain. Lagi. Tapi kali ini bukan kain tipis. Ia melihat lipatan kain kafan yang lebih tebal, lebih tua, dan warnanya bukan putih bersih lagi. Kusam. Kuning. Seperti sudah lama terkubur. Raka menahan napas, lalu mengusap tanah di sisi kain itu. Di bawahnya ada bentuk kepala. Bentuk tubuh. Bukan satu. Ada beberapa lapis. Ia mundur. Tidak, gumamnya tanpa sadar. Pak Lurah menatapnya dengan wajah pucat. Ada apa? Raka tidak sempat menjawab. Karena dari dalam lubang yang baru digali itu, ada suara lain. Suara perempuan. Pelan sekali. Tertahan. Seperti berbisik dari balik tanah. Jangan, lanjut. Raka terpaku. Semua orang di sekitar sana mendengar suara itu. Beberapa langsung mundur. Keluarga jenazah mulai menangis histeris. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sudah ada di bawah. Raka merasa darahnya berhenti mengalir. Ia menatap ke dalam lubang. Dan di sana, perlahan, di antara tanah basah dan kain kafan tua, sesuatu yang seperti jari muncul dari dalam. Bukan jari yang utuh, melainkan ujung-ujung yang sangat pucat, kotor, dan berlumur tanah. Jari itu bergerak sedikit. Lalu sebuah telapak tangan menekan dari bawah kain. Semua orang langsung teriak. Seorang pria dari keluarga Makminah jatuh terduduk. Ada yang lari ke pinggir TPU. Ada yang memanggil nama Allah berkali-kali. Raka sendiri tak bisa bergerak. Dari dalam tanah itu, kain kafan terbuka sedikit. Dan wajah itu muncul lagi. Wajah yang sama seperti yang pernah ia lihat malam pertama. Satu mata terbuka. Kulit wajahnya seperti tanah yang dipadatkan terlalu lama. Lembab. Pucat. Bau busuknya menusuk. Matanya menatap lurus ke Raka. Lalu mulutnya bergerak. Tempat ini punya kami. Raka menjerit dan langsung melemparkan sekop. Ia mundur sambil terengah-engah, hampir tidak sanggup berdiri.
Pak Lurah yang juga ketakutan berteriak agar semua orang menjauh. Tapi panik sudah keburu pecah. Orang-orang saling berdesakan. Keluarga Mak Minah menangis. Beberapa pria mengambil senter dan mencoba melihat ke bawah, tapi mereka justru melihat sesuatu yang lebih buruk. Di sisi lain lubang, seolah lapisan tanah itu bukan satu kubur melainkan tumpukan ruang yang pernah dipakai berkali-kali, mereka menemukan bekas lain. Kain kafan, tulang, lalu rambut. Banyak sekali rambut yang lengket di tanah. Dan bau itu makin kuat, seolah lubang itu menyimpan lapisan-lapisan kematian yang tidak pernah diumumkan. Raka terjatuh berlutut. Tangan kanannya gemetar hebat. Ia sadar sekarang. Ini bukan kuburan yang baru terbuka. Ini tempat yang dulu pernah dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah dicatat. Mungkin kubur yang dibongkar diam-diam. Mungkin pemakaman yang dipindah sepihak. Mungkin ada jenazah yang pernah ditaruh, lalu diambil lagi, dan ditutup tergesa-gesa. Atau lebih buruk, mungkin bukan jenazah yang pernah diambil. Mungkin sesuatu yang pernah dikubur di sana justru tidak mati. Suara dari lubang kembali terdengar, kali ini ramai. Bukan satu suara, tapi banyak. Seperti orang-orang berbicara sambil mulut penuh tanah. Raka menutup telinganya. Jangan dengar, teriaknya sendiri, seperti memberi perintah pada akalnya. Namun suara-suara itu makin jelas. Ada yang menangis. Ada yang tertawa kecil. Ada yang memanggil nama seseorang. Ada pula yang hanya menarik napas panjang, berat, seperti dada yang tidak lagi dipakai dengan benar. Lalu dari dalam lubang, tangan itu bergerak lagi. Kali ini lebih tinggi. Diikuti tangan lain. Dan satu lagi. Raka menatapnya dengan ngeri. Ia melihat kain kafan yang semula menutup bagian tubuh itu mulai bergeser, seolah sesuatu di dalam tanah sedang mendorong keluar. Pak Lurah yang sudah pucat setengah mati berteriak memanggil warga. Timbun! Timbun sekarang! Orang-orang panik. Beberapa mengambil sekop dan cangkul. Tanah ditumpahkan ke dalam lubang. Raka ikut membantu meski tubuhnya gemetar. Namun setiap kali tanah jatuh ke bawah, lubang itu seperti menelan tanpa akhir. Seolah ruang di bawah sana jauh lebih dalam dari yang terlihat. Lalu tiba-tiba sesuatu dari bawah memukul keras. DUG. Tanah di tepi lubang pecah. Semua orang terpental mundur. Dari sana, sebuah tangan berlumpur keluar dan mencakar udara. Jari-jarinya kurus. Kuku-kukunya hitam. Lalu muncul kepala. Kepala itu memutar pelan. Wajahnya tak jelas lagi, namun Raka masih bisa melihat sisa mata yang pernah terbuka. Wajah itu menengadah ke malam, lalu menoleh ke arah mereka satu persatu. Beberapa orang langsung pingsan. Raka ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tanah. Makhluk itu, atau apapun itu, mengeluarkan suara yang bukan teriakan, bukan pula keluhan. Lebih seperti napas orang yang baru keluar dari dalam kubur setelah terlalu lama. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat Raka nyaris mati di tempat. Sudah lama, kami menunggu lubang ini dibuka. Setelah itu, semuanya kacau. Orang-orang yang masih sadar lari kemana-mana. Ada yang jatuh. Ada yang menabrak pagar. Ada yang terus meneriakkan nama Tuhan sambil menoleh ke belakang. Pak Lurah pingsan di pinggir liang. Raka sendiri, dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana,
mengambil sekop dan mulai menimbun lubang dengan tanah secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi pada tata cara. Tidak peduli lagi pada sopan santun pemakaman. Ia hanya ingin menutupnya. Menutup mata itu. Menutup tangan itu. Menutup suara itu. Tanah berjatuhan. Banyak. Cepat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suara dari bawah mulai melemah. Tangan yang mencakar udara perlahan turun lagi. Kepala itu menghilang di balik tanah. Namun sebelum semuanya tertutup rapat, sesuatu sempat terlihat jelas oleh Raka. Bukan wajah lama. Bukan kepala asing. Melainkan kalung kecil yang tergantung di leher makhluk itu. Kalung anyaman benang merah. Kalung yang sangat familiar. Kalung yang dulu pernah ia lihat bertahun-tahun lalu saat Mandor Saman masih hidup. Kalung yang dipakai oleh seorang penggali kubur muda yang pernah hilang di TPU ini dan tak pernah ditemukan. Raka membeku. Ia baru sadar. Tanah ringan yang pernah ia gali sebelumnya bukan karena tanah itu kosong. Bukan karena ada kubur lama semata. Tetapi karena tanah itu pernah dibuka untuk menelan seseorang yang seharusnya tidak masuk ke dalamnya. Dan mungkin, selama ini, yang bergerak di bawah sana bukan cuma satu. Mungkin ada lebih banyak lagi. Mungkin TPU itu menyimpan satu lubang yang dulu dipakai untuk menyembunyikan sesuatu yang salah. Dan sekarang, setelah dibuka kembali, tanahnya tidak sedang memanggil jenazah baru. Tanah itu sedang mengembalikan yang pernah diambil. Malam itu, Raka berhasil menutup lubang itu. Tapi sejak malam itu juga, ia tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Karena hampir setiap malam, tepat lewat jam 2, ia selalu mendengar suara dari halaman rumah. Ok, tok, tok. Dan kalau ia berani mengintip lewat celah jendela, di bawah lampu jalan yang redup, ia akan melihat jejak kaki berlumpur berhenti tepat di depan pintu. Selalu satu pasang. Kadang 2. Kadang lebih. Tapi yang paling membuatnya lumpuh bukan jejak itu. Melainkan bayangan orang yang berdiri di ujung halaman, dia memandang rumahnya dengan tubuh penuh tanah dan kain putih kusam yang menempel di bahunya. Bayangan itu tidak pernah masuk. Ia hanya berdiri. Menunggu. Seolah yakin bahwa suatu hari Raka akan kembali ke TPU itu. Dan pada malam-malam paling sepi, saat suara jangkrik lenyap dan angin berhenti bergerak, Raka mendengar kalimat yang sama lagi. Pelan. Dekat. Seperti diucapkan tepat di belakang telinganya. Tempatku sudah dibuka. Sejak saat itu, ia selalu bilang pada orang-orang muda yang sekarang, kalau tanahnya ringan, jangan kalau mereka tanya kenapa, Raka tidak pernah menjelaskan panjang. Ia hanya menatap jauh ke arah pemakaman, lalu berkata lirih. Karena tanah yang ringan bukan berarti kosong. Ia menarik napas panjang, lalu menambahkan kalimat yang membuat siapapun langsung terdiam. Kadang, tanah itu cuma sedang menunggu untuk diisi kembali. Terima kasih telah mendengarkan cerita sampai selesai. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.